Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita berada di Toga Tanaman Obat Keluarga di RT 21 Eka Jaya. Toga kami ini, struktur organisasinya terdiri dari Ketua Ibu Monalisa, sekretarisnya saya sendiri, Bendara Ibu Sri, dan anggotanya 12 orang itu. Toga kami dikelompokkan menjadi toga lansia, dewasa, dan balita. Toga lansia biasanya digunakan sebagai obat-obat yang terjadi pada lansia seperti gula darah, darah tinggi, asam urat. Kalau untuk dewasa ya seperti demam, pegel-pegel, capek-capek. Kalau balita biasanya untuk masuk angin, demam, cacingan. Nah, inilah tanaman-tanaman yang ada di toga kami. Contohnya ini ya Bu, bidara. Bidara ini mempunyai khasiat sebagai untuk mengobati jerawat, bisa untuk menghilangkan rambut rontok juga, untuk menurunkan tensi, sama menurunkan gula darah. Cara pengolahannya, bidara kalau untuk jerawat, ambil beberapa helai daun bidara, dicuci bersih, kemudian ditumbuk halus, kemudian ditaburkan, dioleskan ke muka. Tunggu beberapa saat, kemudian dibersihkan dengan air. Gunakan seminggu 2 kali sehari, insya Allah jerawat bisa berkurang. Kalau untuk gula darah atau hipertensi bisa juga diminum. Ambil sekitar 7 lembar daun bidara, direbus dengan 1 gelas menjadi setengah gelas, minum 3 kali sehari ya. Gitu. Kemudian nih, daun jambu biji Bu ya. Daun jambu biji ini digunakan untuk mengobati diare. Buahnya bisa untuk meningkatkan trombosit. Kalau ada yang kena gejala demam berdarah, trombositnya turun kan, bisa dibuat jus. Juga bisa untuk mengecilkan pori-pori kulit. Daun sirsa digunakan sejak zaman dahulu untuk kanker ya Bu ya. Yang banyak digunakan daunnya, direbus, kemudian diminum rutin 2 kali sehari. Ini juga kelor. Kelor ini kemarin menjadi inovasi toga kami sebagai makanan olahan untuk yang pemanfaatan toga menjadi nugget. Nah, ya peyek juga, puding. Yang itu. Di toga kami ini tanamannya sekitar 107 ya. 7 jenis tanaman obat. Ya, 107. Kira-kira inilah. Kencur juga. Kencur untuk menambah nafsu makan, untuk membuang masuk angin, juga menambah imun. Nah, ini bunga lili, daun jeruk purut, kunyit. Ya, aduh. Ini bumbu-bumbu masak. Bumbu-bumbu yang biasanya digunakan untuk buat jamu ya Bu ya. Wedang jahe, kunyit asem, beras kencur tuh. Ini daun alpukat. Daun alpukat untuk hipertensi ya Bu. Hipertensi. Kemudian ada juga ini pare. Pare kami bentar lagi panen Bu. Lihat nih Bu. Ini daunnya bisa digunakan untuk itu Bu, untuk kulit, untuk koreng. Kalau ada besol ya, besol atau koreng yang benanah gitu, yang
agar cepat masak gitu ya. Ini ditumbuk, dioles, kasih minyak kelapa sedikit, dibalurkan ke itunya, korengnya atau bisulnya. Rutin. Ini toga balita. Toga balita ini terdiri atas ini bunga udal ya, kenop, bunga puser kalau secara umumnya bunga puser. Ini Bu ya bisa untuk obat cacingan Ibu. Daunnya direbus 7 helai sama air segelas, jadi setengah gelas, minumnya malam mau tidur 3 hari berturut-turut. Itu obat cacing. Biasa balita kan cacingan kalau dia tidak mau makan gitu ya. Kayak ini jahe, temulawak apa. Ini daun sedingin Bu untuk demam Bu ya. Anak balita kan suka demam. Nih untuk bayam, untuk nutrisi sama untuk penambah darah. Anak-anak yang tidak mau makan kan biasanya kekurangan darah, kurang vitamin, bisa dibuat nasi tim gitu ya. Ini juga Bu ya, bunga daun jarak. Daun jarak biasanya kalau anak panas, lanjut pakai panah, ditempel ke bagian yang gembung, perut gembung ya Bu. Getahnya bisa untuk mengobati sariawan juga Bu ya. Getahnya ini dilukain, ada getahnya tuh dioles ke sariawan. Insya Allah sariawannya berkurang. Kemudian ini toga remaja Mbak ya. Isinya ini ginseng untuk penambah tenaga. Lidah buaya gunanya untuk melembutkan kulit, untuk menyuburkan rambut juga. Ini meniran untuk menambah imun. Ini bunga matahari mengandung vitamin E, bagus untuk kesehatan kulit. Inilah toga kami yang kemarin mendapatkan juara ketiga mewakili Kajaya Kecamatan Palmerah. Semoga toga kami ini bisa memberikan motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk tetap menggunakan obat-obat tradisional yang ada di sekitar kita ini. Jadi jangan dikit-dikit minum obat, kita harus memanfaatkan toga kita ini dulu, warisan dari nenek moyang kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa Bu? Kesan pesan dari tim penilai kota, kita pakai motivasinya jahe merah, wedang jahe, itu jahe merah dicampur temulawak. Kendalanya tanaman jahenya yang kurang, itu pertama. Yang kedua, motivasi kedua, banyak pakai daun kelor. Tanaman kelornya cuma 1 pohon, itu yang kurang. Penilaian kita itu yang kena Bu. Itu karena dari kelor kita bikin nugget, puding, peyek kelor. Itu minumnya yang insulin, jeruk lemon ditambah daun mint. Itu minumnya. Cuman daun mintnya Bu cuma 1 pohon. Nggak masuk daun mint itu. Cuman sedikit. Nah, di situ kita penilaiannya yang kena. Jadi ya lumayan lah Bu, dapat juara 3. Kita penilaian itu yang kurang, administrasi sudah oke. Penilaian yang itu dapat nilai 80, selebihnya 100. Motivasi kita untuk kedepannya kita harus meningkatkan karena ET21 menjadi contoh untuk Kelurahan Eka Jaya di bidang toga. Ya tadi kesan pesan dari Pak Lurah juga waktu saat pemberian hadiah itu juga harus ditingkatkan, harus dirawat toganya. Tanamannya juga dirawat, apa yang perlu ditambah. Ya untuk kedepannya itulah Bu, ibu-ibunya di sini kekompakannya kita jaga dengan cara silaturahmi tiap bulan, diadakannya arisan antar dasa wisma.
Sekian ibu-ibu dari saya. Cuma itulah yang kekurangan dari Toga Asman RT 21. Good job untuk kedepannya, Bu. Sip. Assalamualaikum, saya Mona Liza Fauzana, saya Ketua Dasawisma dan Ketua Toga Asmahan RT 21. Alhamdulillah Toga Asmahan RT kami dapat juara 3 tingkat Kecamatan Palmerah. Alhamdulillah, masih perdana, masih anak bawang, masih coba-coba, alhamdulillah masih dapat nomor juga. Harapan kami untuk kedepannya, kami harapkan dari kerjasama dari ibu-ibu anggota Dasawisma khususnya dan warga RT 21 pada umumnya untuk saling membantu untuk kemajuan RT kita, terutama untuk kemajuan PKK dan Dasawisma dari RT 21.